Perkenalkan, nama saya Darwin Halawa, Prodi Pendidikan Vokasional Informatika. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam landasan pendidikan. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu landasan. Landasan menurut KBBI dapat diartikan sebagai alas, dasar atau tumpuan. Istilah landasan dapat diartikan juga sebagai fondasi. Dan dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa landasan adalah suatu pijakan, titik tumpu, titik tolak, suatu fondasi tempat berdirinya sesuatu hal. Ada beberapa macam-macam landasan pendidikan, yaitu pertama landasan filosofis dengan alirannya. Pertama idealisme, realisme, positivisme, pragmatisme, eksistensialisme. Dan kedua landasan sosiologis, landasan kultural, landasan historis, landasan psikologis, landasan iptek, landasan politik, landasan ekonomi, dan landasan yuridis. Pertama, saya akan menjelaskan landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna dan hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah pokok. Apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan tersebut. Landasan filosofis pendidikan juga adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Dalam hal ini, filsafat memegang peran penting dalam pengembangan kurikulum, sama halnya seperti dalam filsafat pendidikan. Kita dikenalkan bahwa sebagai aliran filsafat seperti idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, dan progresivisme. Dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tersebut. Yaitu alirannya, yaitu pertama saya akan menjelaskan filsafat pendidikan idealisme, di mana Orientein menyatakan bahwa idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang yang menggantungkan jiwa. Idealisme memandang realitas sebagai hal yang ada dalam kehidupan alam, bukanlah suatu kebenaran yang hakiki, melainkan hanya sebatas gambaran dari ide-ide di dalam jiwa manusia. Idealisme juga merupakan aliran filsafat yang berpendapat bahwa objek pengetahuan yang sebenarnya adalah ide atau idea, bahwa ide-ide yang ada sebelumnya keberadaan sesuatu yang lain, bahwa ide-ide merupakan dasar dari keadaan sesuatu. Kedua, yaitu filsafat pendidikan realisme, yaitu di mana realisme ini adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai sesuatu yang nyata dan penting untuk dikenal dan dipergunakan kemampuan intelektual yang dimiliki manusia. Menurut realis alam itu hal utama, dan salah satunya hal yang dapat kita lakukan adalah menjalin hubungan yang baik dengan alam. Kelompok realis berusaha untuk melakukan hal ini, bukan untuk menafsirkan berdasarkan keinginan atau kepercayaan yang belum diuji sebenarnya. Realisme adalah aliran yang menyatakan bahwa objek-objek yang diketahui adalah nyata dalam diri sendiri. Ketiga, filsafat pendidikan pragmatisme, di mana pragmatisme ini adalah aliran filsafat modern yang lahir di Amerika akhir pada 19 hingga awal abad 20. Filsafat ini cenderung lebih banyak mengabaikan hal-hal bersifat metafisik tradisional dan lebih banyak terarah pada hal-hal yang pragmatis kehidupan. Pada dasarnya, pragmatisme merupakan suatu sikap hidup, suatu metode, dan suatu filsafat yang digunakan dalam mempertimbangkan nilai sesuatu ide dan kebenaran sesuatu keyakinan secara praktis.
Di dalam pelaksanaannya juga, pendidikan pragmatisme mengharapkan agar subjek didik saat belajar di sekolah tak berbeda ketika ia berada di luar sekolah. Oleh karenanya, kehidupan di sekolah selalu disadari sebagai bagian dari pengalaman hidup, bukan bagian dari persiapan untuk menjalani kehidupan. Ketiga, filsafat pendidikan eksistensialisme, di mana eksistensialisme ini termasuk filsafat pendatang baru yang ditemukan pertama kali oleh ahli filsafat Jerman Martin Heidegger pada tahun 1989 sampai 1976. Eksistensialisme ini merupakan bagian filsafat yang akar metodologinya berasal dari metode fenomenologi yang dikembangkan oleh Husserl. Pendidikan menurut pandangan eksistensialisme diarahkan untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensialnya untuk pemenuhan diri. Pendidikan eksistensialisme merupakan memberikan bekal pengalaman yang luas dan komprehensif dalam sebuah bentuk kehidupan. Kedua, kita lanjut ke landasan, yaitu landasan sosiologis pendidikan. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya mengangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antara individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan pendidikan merupakan suatu interaksi antara dua individu atau pendidik dan peserta didik, bahwa dua generasi yang memungkinkan generasi muda mengembangkan diri. Pengembangan diri tersebut dilakukan dengan kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dapat berlangsung baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga, landasan kultural pendidikan, yaitu di mana landasan kultural ini adalah landasan yang lebih menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa, yaitu suatu kultural budaya yang menjadi jati diri bangsa, yang telah ada sejak zaman dahulu dan tidak berpengaruh oleh unsur budaya bangsa lain. Landasan kultural juga mengandung makna normal dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan berbudaya dan yang dianut oleh suatu bangsa. Untuk memahami kehidupan berbudaya suatu bangsa, kita harus memusatkan perhatian kita pada berbagai dimensi. Maka, kebudayaan juga terkait dengan usaha pemenuhan kebutuhan manusia yang asasi, yaitu satu, kebudayaan dapat dipahami sebagai strategi manusia di dalamnya menghadapi lingkungannya. Dan kedua, kebudayaan merupakan suatu sistem yang terkait dengan sistem sosial. Kebudayaan dari satu pihak mengkondisikan suatu sistem sosial dalam arti ikut serta membentuk atau mengarahkan, tetapi juga dikondisikan oleh sistem sosial. Keempat, landasan historis pendidikan, yaitu di mana landasan historis memberikan peranan yang penting, karena dari sebuah landasan historis atau juga disebut sejarah ini bisa membuat arah pemikiran kepada masa kini. Pengertian landasan historis pendidikan ini yang dimaksud adalah dengan landasan historis pendidikan ini adalah
sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Landasan historis pendidikan juga merupakan landasan pendidikan yang berhubungan dengan sejarah pendidikan. Sejarah atau historis adalah keadaan masa lampau yang segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah penuh informasi-informasi yang mengandung kejadian, model, konsep, teori, praktik, moral, cita-cita, dan bentuk sebagainya. Pandangan ini juga melahirkan studi-studi historis tentang proses perjalanan pendidikan nasional Indonesia yang terjadi pada periode tertentu di masa yang lampau. Untuk itu juga berikut ada beberapa proses berjalannya sejarah atau historis pendidikan di Indonesia, yaitu sejarah pendidikan Indonesia, yaitu pertama zaman purba, kedua zaman kerajaan Hindu dan Buddha, ketiga zaman kerajaan Islam, baru keempatnya zaman Portugis Spanyol, baru setelah itu zaman kolonial Belanda, baru zaman pergerakan nasional dan sampai ke zaman pendudukan Jepang. Kelima yaitu landasan psikologi. Psikologi adalah ilmu yang konkret atau ilmu yang mempelajari tingkah laku organisme dalam hubungan dengan lingkungannya. Landasan psikologis pendidikan adalah suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Kegunaan landasan psikologis ini yaitu pertama terhadap peserta didik sesuai dengan perkembangan jiwa mereka. Kedua, mengenal dan memahami keberadaan setiap peserta didik secara utuh, baik secara individual maupun kelompok. Ketiga, memperlakukan peserta didik sesuai dengan keadaan jiwa yang dialaminya. Membantu peserta didik dalam mengatasi masalah pribadi yang dihadapi. Yang terakhir, mewujudkan tindakan psikologi yang tepat dalam belajar dan mengajar. Keenam, landasan landasan IPTEK. Yaitu landasan ini yaitu ilmu pengetahuan mempunyai teori-teori atau rumus-rumus yang tetap, dan teknologi merupakan praktik atau ilmu terapan dari teori-teori yang berasal dari ilmu pengetahuan. Penjelasan landasan IPTEK pendidikan ini yaitu pertama penjelasan pendidikan adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kegiatan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi. IPTEK ini dipandang sebagai salah satu landasan pendidikan karena peran IPTEK ini sangat besar dalam mengembangkan pendidikan. Landasan ilmu pengetahuan teknologi IPTEK ini yaitu pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan haruslah mendapat perhatian yang proporsional dalam mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut menuntut perubahan pada sistem dan isi pendidikan, bukan hanya mewariskan nilai-nilai dan hasil kebudayaan lama, tetapi juga mempersiapkan generasi muda agar mampu hidup pada masa
pada masa kini yang akan mendatang. Ketujuh, landasan ekonomi pendidikan. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ilmu ekonomi asallah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Landasan ekonomi ini adalah landasan suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam pengembangan pendidikan. Kedelapan, landasan politik pendidikan, yaitu pendidikan dengan politik ini adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Berbagai aspek pendidikan selalu mengandung unsur-unsur politik. Begitu juga sebaliknya. Setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek pendidikan. Politik pendidikan adalah suatu kebijakan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sideknas Nomor 20 Tahun 2003. Maaf, saya ulang. Landasan politik pendidikan, yaitu pendidikan dan politik adalah salah satu dua hal yang saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Berbagai aspek pendidikan selalu mengandung unsur-unsur politik. Begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas politik ada kaitan dengan aspek-aspek kependidikan. Politik pendidikan adalah suatu kebijakan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sideknas Nomor 20 Tahun 2003. Ranah politik dan kekuasaan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan peradaban bangsa ini. Makna yang dibutuhkan keputusan politik dan kemauan politik yang sungguh-sungguh untuk mengubah sistem pendidikan Indonesia menjadi pembangun budaya yang saling ahli pendidikan kita lebih berorientasi kepada textbook dibandingkan dengan melakukan uji coba sistem di lapangan. Kesembilan, yang terakhir, landasan yuridis, yaitu di mana landasan yuridis ini merupakan yaitu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis pendidikan juga adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undang yang menjadi titik tolak sistem pendidikan di Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, ketetapan MPR, Undang-Undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan pelaksana lainnya seperti peraturan menteri dan instruksi menteri dan lain-lainnya. Ya, itu saja dari saya.
Bila ada kata-kata saya yang kurang jelas atau kurang bagus, mohon dimaafkan atau dimaklumin. Dan sekian dan terima kasih.